Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kita masuk dalam bab yang baru. Setelah kita selesai dari babul adab, kita masuk dalam bab albir wasilah, yaitu bab tentang berbuat kebaikan dan menyambung silaturahmi. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahmi, ada perkara yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, banyak orang-orang yang salah istilah, menggantikan istilah ziarah dengan istilah silaturahmi. Ya, seperti tatkala seorang hendak mengunjungi saudaranya atau mengunjungi temannya, mengunjungi ustadznya, dia mengatakan kita silaturahmi kepada ustadz, kita silaturahmi ke rumah teman, ya. Padahal itu maknanya bukan silaturahmi. Silaturahmi adalah menyambung kekerabatan. Ya, padahal kita dengan ustadz tidak ada hubungan kekerabatan, kita dengan teman kita juga tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi yang benar kita menziarahi ustadz dan kita menziarahi teman. Kenapa? Karena Allah membedakan dan syariat membedakan antara silaturahmi dengan ziaratul ikhwan. Antara silaturahmi dengan ziarah berbeda, pahalanya juga berbeda, ya. Masing-masing memiliki kedudukan, tetapi kedudukan silaturahmi lebih tinggi daripada hanya sekedar ziarah. Oleh karenanya, ini istilah yang sering beredar di tanah air kita, mengganti istilah ziarah, ya, dengan istilah silaturahmi. Padahal ini salah dan harus kita perbaiki. Oleh karena kalau kita hendak ke rumah ustaz, kita mengatakan kita hendak ziarah ustaz, bukan kita mengatakan silaturahmi. Karena silaturahmi mendatangkan pahala-pahala yang istimewa, sebagaimana nanti akan kita jelaskan dalam kitab dalam bab ini. Di antara pahala silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, itu menyambung silaturahmi. Kemudian Allah menyebutkan beberapa amalan, setelah itu Allah mengatakan, "Ulaika lahum uqbad dar." Ya, bagi mereka adalah kesudahan, tempat tinggal kesudahan yang terbaik, jannatu adn yadkhulunaha, bagi mereka surga-surga Aden yang mereka masuk dalam surga-surga tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi merupakan salah satu amalan yang luar biasa yang menyebabkan seorang bisa masuk surga. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan silaturahmi, bagaimana keutamaan menyambung silaturahmi dengan ibu, keutamaan silaturahmi dengan ayah, menyambung silaturahmi dengan ayah, keutamaan menyambung silaturahmi dengan bibi misalnya, dan kerabat-kerabat secara umum. Oleh karenanya jangan disamakan antara silaturahmi dengan ziarah ikhwan atau ziarah akhwat. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwasanya apa makna ar-rahim? Siapa orang-orang yang harusnya kita silaturahmi? Kalau kita perhatikan kerabat, namanya kerabat, yaitu yang kita silaturahmi adalah kerabat. Dan kerabat itu kalau kita perhatikan bisa kita klasifikasikan menjadi 3 model. Kerabat dari ashar yaitu dari keluarga istri kita, ya, ipar kita misalnya, mertua kita, ya, ini namanya atau kerabat dari sisi istri kita. Kemudian yang kedua, kerabat dari sepersusuan, saudara sepersusuan kita, kakak sepersusuan kita, ibu sepersusuan kita, misalnya ibu susuan kita, adik susuan kita, ayah susuan kita, ya, ini juga kerabat. Dan yang ketiga, kerabat dari nasab. Kerabat dari nasab yaitu yang punya hubungan darah, ya, punya hubungan darah, misalnya kita satu kakek dengan dia, kita satu mbah dengan dia, ya, ini namanya kita masih ada keturunan darah kembali kepada darah yang sama, kakek yang sama atau ayah yang sama. Nah, mana di antara ini yang harus kita silaturahmi? Adapun menyambung berbuat baik kepada kerabat istri, maka ini tidak dinamakan dengan silaturahim, tidak dinamakan silaturahim, tetapi kita dianjurkan berbuat baik secara umum kepada manusia, secara umum kepada orang-orang, terlebih lagi yang punya hubungan dengan kita, meskipun bukan hubungan rahim, ya, seperti kakak istri, adik istri, mertua, ya, kita berbuat baik kepada mereka. Namun ini bukan termasuk silaturahmi. Tidak dikatakan berbuat baik kepada ipar kita dikatakan sebagai silaturahmi, tidak. Tapi silaturahmi dari sisi istri kita, tapi dari kita bukan silaturahmi. Kita berbuat baik kepada mertua bukan berarti silaturahmi, tapi silaturahmi dari sisi istri kita. Istri kita yang bersilaturahmi dengan ayahnya, dengan ibunya. Adapun kita tidak, tapi kita dikatakan berbuat baik kepada orang-orang, terutama orang yang dekat dengan kita. Dan kalau kita berbuat baik kepada mertua, maka tidak secara zatnya tidak dikatakan sebagai silaturahmi. Tetapi mudah-mudahan kita mendapat pahala silaturahmi karena kita membantu istri kita untuk bersilaturahmi dengan ayah dan ibunya. Tapi kalau kita sendiri, kita terhadap mertua, maka tidak dikatakan silaturahmi. Kita dengan ipar tidak dikatakan silaturahmi, ya.
Ya, karena memang asalnya bukan dari rahim yang sama ya, karena istilah rahim itu artinya dari darah, asalnya dari darah dari satu mbah, satu nenek misalnya, ini dikatakan satu rahim. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keluarga radha'ah dari sepersusuan. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, bahwasanya diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab. Ini yang Rasulullah SAW maksudkan dalam hadis ini berkaitan dengan pernikahan. Maka yang menjadi mahram karena nasab, karena hubungan darah, demikian juga sepersusuan juga bisa menjadikan kemahraman. Ya, akan tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan yajibu minar radha'ah ma yajibu minan nasab. Wajib bagi yang wajib berlaku, kewajiban yang berlaku karena nasab juga berlaku pada sepersusuan. Seandainya Nabi mengatakan demikian, yajibu minar radha'ah ma yajibu minan nasab, berlaku kewajiban yang berlaku karena nasab berlaku juga karena sepersusuan, maka kita wajib menyambung silaturahmi dengan saudara sepersusuan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Maka ini juga kembali kepada hukum umum, yaitu kita berusaha berbuat baik kepada seluruh manusia, terlebih lagi kepada orang-orang yang punya hubungan sepersusuan dengan kita. Namun dia bukan termasuk dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang menyuruh kita menyambung silaturahim. Karena saya katakan tadi, rahim asalnya adalah satu rahim ibu. Maka kalau satu nenek, satu kakek, maka ini baru dikatakan satu kerabat, hubungan secara darah, secara nasab. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung hubungan karena nasab, ya, atau karena hubungan darah. Dan insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut tentang masalah ini pada halaqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.